Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab samahat al-imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh wa bunya marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam keempat bulan Ramadan. Kita selalu berdoa mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Sudes? Sudes sini. Ini calon waliullah ini. Sini. Sini nak, sini nak. Aduh, anakku nih. Aduh, Allah. Bajunya sendiri atau minjem? Baju sendiri. Oh. Ini bajunya sendiri atau minjem ini? Bukan punya kamu, bukan. Bilang kalau dipinjem ya. Keren bajunya, coba lihat. Alhamdulillah. Semoga semakin bertambah keberkahan. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa semakin surut, tidak semakin melebar. Halo. Amin Allahumma. Bukan baju kamu ini, bukan. Bener. Kok dari tadi dilihat terus? Mungkin dalam pikiran kamu kok keren ya Kak Sudes dia. Coba lihat. Allah. Puasa. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, baik santri putri ataupun santri putra rahimakumullah. Meskipun modelnya begini, ini umatnya Rasulullah. Kalau Sudes berdoa, ngirim Fatihah, diterima apa enggak? Kenapa? Karena umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Sehari kamu berapa kali kirim doa untuk orang tua? 41 kali. Alhamdulillah. Nanti tulis nama-nama temennya yang aktif-aktif ya. Teman kamu yang aktif-aktif di kamar maksudnya, yang gak ikut ngaji ditulis ya. Kemarin, perhatikan, sudah. Salah satu fadilah atau karunia yang diberikan oleh Allah untuk umat Rasulullah dan tidak untuk umat yang lainnya itu adalah bahwasanya untuk umat Rasulullah bisa mendapatkan ganjaran dari ibadah yang tidak dia lakukan. Kemarin kita sudah bacakan beberapa hadis berkaitan tentang itu.
serta termasuk juga keutamaan umat Rasulullah itu semuanya mendapatkan gelar as-siddiq dan syuhada. Sekali lagi, alhamdulillah. Mau yang nakal, mau yang setengah-setengah, atau mau yang rajin, semuanya itu yang penting beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah, apalagi sampai dicintai oleh Rasulullah, maka derajat as-siddiq dan syahid itu bisa kita raih. Kaitannya dengan pahala yang terus mengalir bisa didapat oleh seseorang, bahkan meskipun dia sudah mati tapi ganjarannya tetap mengalir. Otomatis kan yang sudah mati nggak mengerjakan amal itu, tapi dapat ganjaran terus. Di sini ada beberapa hadis yang akan kita bacakan. An Abi Umamah al-Bahili
Itu yang ketiga. Warojulun, dan yang keempat, seorang laki-laki. Sama juga perempuan juga sama ini. Warojulun, dan seseorang taroka yang meninggalkan siapa rojul waladan pada seorang anak solehan yang soleh. Fahuwa, maka adapun waladun soleh di sini yad'u, berdoa siapa waladun soleh lahu, untuk rojul atau orang tuanya itu. Mudah-mudahan kalian di sini masuk yang nomor 4. Meskipun kelak orang tua kalian sudah kembali ke rahmat Allah, kalian menjadi anak-anak yang solehin soleha, selalu mendoakan orang tua kalian. Anak-anak itu tidak lain adalah investasi dunia akhirat bagi kedua orang tuanya. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna sigoro. Lihat, doa ini mensyaratkan begini, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami, warhamhuma, dan kasihanilah kedua orang tua kami ya Allah, kama rabbauna sigoro, sebagaimana mereka itu telah mendidik kami sejak kecil. Pada waktu kecil kami dididik oleh orang tua kami. Sekarang juga kami di pondok tidak lain adalah niatan orang tua untuk mendidik kami supaya kami ini menjadi anak yang solehin dan soleh. Kalian di sini sebenarnya anak-anakku, kalian itu adalah investasi orang tua kalian agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Gak penting kalian menjadi sukses, tapi kalau tidak soleh, naudzubillah. Gak penting kalian menjadi orang kaya, tapi kalau gak soleh, naudzubillah. Sekarang betapa banyak anak yang tega, bahkan membunuh kedua orang tuanya. Itu menjadi pemberitaan sehari-hari. Orang tua berselisih dengan anaknya banyak. Kenapa? Karena sang anak tidak termasuk anak yang soleh dan soleh. Maka yang penting adalah bagaimana niatan kita terus berusaha agar mendapatkan karunia sebagai orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Ini jadi ada 4 orang yang pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah mati. Dalam riwayat hadis lain dalam riwayat hadis lain, An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Anas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, 7 perkara, sab'atun, 7 amalan, yajri, yang mengalir, lil abdi, kepada seorang hamba,
Apanya yang mengalir? Ajruhunna, apa ganjaran dari 7 perkara itu? Wahwa, dan adapun abad fi qabrihi, sudah ada di dalam kuburnya, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Ada 7 amalan, ada 7 perkara, di mana 7 perkara ini bisa mendatangkan pahala terus kepada seseorang meskipun dia sudah ada di dalam kuburnya. Apa itu 7 perkara yang dimaksud? Man allama ilman. Yang pertama, orang allama yang mengajarkan. Siapa? Man, ilman, pada ilmu. Maksudnya ini adalah profesi guru, profesi sebagai pengajar. Sebagaimana penjelasan tadi, ilmu yang bermanfaat kemudian diamalkan oleh muridnya, maka dari ilmu yang manfaat ini akan terus mengalir pahala untuk sang guru meskipun dia sudah mati. Alhamdulillah. Kata mbah saya, kata bapak saya, kata ibu saya, itu ketika kita mungkin mendapatkan nasihat dari orang tua, nak, sing sabar ya, kalau ada masalah sabar. Nah, ini ilmu dari orang tua. Kemudian kalian mengamalkan. Ketika ada masalah, ada sesuatu yang membuat kalian gelisah, tidak nyaman, kalian berusaha mengamalkan ilmu yang sudah didapat dari mbah kalian atau orang tua kalian. Kalian mengamalkan itu. Meskipun orang tua kalian ada di rumah, tapi kalian niat, saya mengamalkan ilmu dari orang tua saya untuk sabar, maka secara otomatis kesabaran kalian itu juga mendatangkan pahala untuk orang tua. Coba saya tanya sekarang, adakah di antara kalian semua ini yang tidak pernah mendapatkan nasihat dari orang tua? Ada? Tidak mungkin. Pasti orang tua kita memberikan nasihat, dan nasihat itu tidak lain adalah ilmu. Genopogoten. Kalian kira-kira siap enggak menjalankan nasihat dari orang tua kalian? Nah, sing mempeng nak gi, waktunya deres gi ya. Jangan males. Ketika datang rasa males, lawan rasa males itu. Jangan diturutin rasa males. Kira-kira ada orang tuanya yang memberikan nasihat sing mempeng, kalau ngaji, kalau deres, sing sabar, ada apa enggak? Hampir semua orang tua pasti memberikan nasihat begitu. Lihat itu sebagai ilmu, nak. Maka secara otomatis kalian mengamalkan ilmu dari orang tua kalian mendapatkan ganjaran. Meskipun orang tua kalian di jalan masih sedang nunggu penumpang ojek, penumpang taksi, atau orang tua kalian sedang berdagang melayani pembeli, terus mengalir pahalanya. Subhanallah. Ini mudahnya ganjaran. Itu yang pertama, man allama ilman. Yang kedua, au karona ron, atau orang karo yang mengalirkan. Siapa? Man nahron, pada sungai. Ini kok sungainya nggak jelas, buntu. Akhirnya dialirin supaya mengairi persawahan. Airnya jalan,
Kelihatannya sepele, cuman benerin jalanan air saja. Tapi selama jalanan air yang dibenerin ini mengalir dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang, maka sebanyak itu juga pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir. Allahumma sholli ala Muhammad. Au hafaro bi'ron, atau orang yang hafaro melobangi bi'ron pada sumur. Maksudnya orang yang membuat sumur. Selama sumur itu terus digunakan untuk banyak orang, maka selama itu juga ganjaran mengalir pada yang bikin sumur. Masjid ini dibangun untuk kemaslahatan masyarakat dan santri Al-Munawwariyah. Selama masjid ini difungsikan sebagaimana mestinya, maka selama itu juga Yai Maftu, Bu Nyai, dan siapa saja yang memberikan sumbangsih pada pembangunan masjid ini, pahalanya terus mengalir. Meskipun yang membangun masjid ini sudah wafat, meskipun yang memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid ini sudah pergi atau sudah kembali ke rahmatullah. Jadi jangan menyepelekan ganjaran sodako. Kalian gak mungkin kalau sekarang mau sodako uang, bukan waktunya kalian. Kalian sekarang yang mungkin adalah memberikan sodako tenaga. Bagaimana kalau saya memberikan sodako pikiran? Silakan kalau dibutuhkan sama Cak Sul. Cak Sul, menurut saya begini nih Cak Sul, apa? Kamar mandinya, nah itu silakan kalau dibutuhkan. Tapi kalau malah bantuan pemikiran kalian bikin ruwet, ya enggak usah. Lebih baik tenaga saja. Ada yang sudah pernah ikut ro'an? Ayo, kalian harus rebutan bersedekah tenaga. Jangan biarkan pahala sedekah ini direbut atau diambil oleh sudes saja. Nanti sudes yang banyak ganjarannya. Kalian juga harus berebut, nggih? Ngerti sudes, bagi-bagi ya. Nanti sudes yang banyak ganjarannya ini. Au ghorosa nakhlan, atau orang yang ghorosa menanam nakhlan, pohon kurma itu, atau menanam pohon kurma, pohon mangga, pohon duren, pohon-pohon yang berbuah dan kemudian buahnya itu dimanfaatkan oleh banyak orang, maka selama itu juga orang yang menanam buah ini terus mendapatkan aliran pahala. Alhamdulillah. Di pondok ini ada pohon buah apa saja? Kelampok, mangga. Pernah berbuah? Pernah berbuah tapi nggak sampai mateng. Pohonnya yang nakal ya. Pohonnya yang harusnya ketika berbuah langsung kasihan santri Al-Munawwariyah supaya nggak lama-lama nggak sampai mateng. Ya, kok bisa nggak sampai mateng? Siapa cepat dia alhamdulillah. Mungkin di sini satu-satunya pondok yang pohon buah itu
satu-satunya. Semua pohon buah itu langsung diikhlaskan untuk para genopoboten. Sampai masyarakat ikut-ikutan. Ada pohon duren, ada pohon ini. Gus minta ikhlasnya, ya silakan. Karena kita tidak ingin pohon buah-buahan yang ada di pondok ini bagaikan buah holdi, dimakan kemudian karena tidak ada keikhlasan atau ada larangan justru akan menghilangkan genopoboten. Tapi karena terlalu dibebasin sampai santri Al-Munawariyah kasihan. Kenapa? Karena buahnya mentah gak pernah sampai mateng. Kecuali kalian bismillah, ayo teman-teman kita jaga supaya sampai mateng. Kata yang di belakang, ya silahkan sampai mateng. Baru ditinggal besoknya sudah alhamdulillah. Jadi untuk pohon-pohon buah di Al-Munawariyah ini gak usah repot-repot mendatangkan orang untuk memetik buahnya. Santri Al-Munawariyah sudah pandai-pandai bisa membersihkan tanpa repot-repot. Ngeten nggih? Alhamdulillah. Begitu Sudes ya? Begitu Sudes. Coba seperti Sudes gak pernah mau mengambil buah. Kamu gak pernah Sudes? Gak pernah? Nih Sudes bisa jadikan contoh, gak pernah mau mengambil buah, tapi nyuruh orang untuk tapi yang jelas mau diambil ketika mentah atau yang masak, tetap yang menanam pohon itu mendapatkan pahala. Kalian ikhlas makan buahnya meskipun masih mentah? Ikhlas nggak ikhlas tetap dimakan Gus, ketimbang kedahuluan temen. Ngeten nggih? Siapa yang sering ngambil angkat tangan? Ada buah mangga, ada buah lampok, ada buah. Kalau umpamanya ditaruh buah duren, kalian ikhlas menerima? Saya khawatir takutnya kalian kalap, kulitnya dimakan. Gak peduli mau ada isinya apa tidak, tahu-tahu di kamar banyak kulit-kulit duren. Jadi lebih baik nggak usahlah duren. Yang enak buah apa lagi yang mau dipasang? Pisang. Apa? Rambutan. Apa lagi? Apel, jeruk. Sudah. Ya biar nanti kita minta tolong ke pengasuh kamar, tolong carikan foto-foto buah-buahan itu, taruh di pohonnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kok bicara buah-buahan? Gak apa-apa, karena malam Ramadan. Mudah-mudahan ada rezeki buah-buahan untuk santri Al-Munawariyah. Aubana masjidan, atau orang bana yang membangun siapa man masjidan pada masjid. Sama penjelasannya tadi. Selama masjid itu masih difungsikan untuk ibadah, untuk hal-hal positif, maka selama itu juga pahalanya mengalir. Au warrosa mushafan, atau orang yang warrosa
mewariskan atau meninggalkan mushafan pada Quran. Lihat, bagi kalian yang sudah kelas akhir umpamanya, yang sudah cita-cita ingin melanjutkan keluar, Qurannya masih bagus, sudahlah saya niatkan ini saya taruh di pondok, mudah-mudahan difungsikan. Nah, Al-Quran yang kalian tinggalkan yang masih bagus, tapi kalau Al-Quran sudah tinggal seperempat kalian tinggalin, bisa. Al-Quran yang masih bagus kemudian dibaca sama teman kalian, kalian sudah nggak di pondok, dibaca, difungsikan, dimanfaatkan, maka selama itu juga kalian mendapatkan pahala. Makanya biasa itu kalau umroh, kalau haji itu ada biasanya wakaf Al-Quran, beli Al-Quran kemudian ditaruh di Masjidil Haram, ditaruh di Masjid Nabawi dan seterusnya. Itu yang ketujuh, au taroka waladan, atau orang taroka yang meninggalkan siapa man waladan pada seorang anak, yastaghfiru, yang beristighfar atau meminta ampun siapa walad, lahu bagi rojul, bagi orang tua, ba'da mautihi, setelah kematiannya orang tersebut. Kalian mendoakan kakek, nenek, buyut yang sudah wafat, istighfar, berwirid, menghadiahkan untuk mereka, maka lihat, sebagai anak yang soleh atau solehah, kalian itu setiap saat sudah mengirim pahala untuk kakek, nenek, buyut yang sudah wafat. Ini maksudnya. Pun wa min fadlillahi ta'ala ala hadhil ummah, dan termasuk dari fadilah Allah untuk umat ini, anna nabiyaha sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabinya umat ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad khoba'a, sungguh telah khoba'a, menyimpan atau menyembunyikan siapa Nabi Muhammad, laha, untuk umatnya, untuk kita, amin Allahumma amin, Allahumma amin. Menyimpan apa? Dakwatahu, pada doanya Muhammad, syafaatan, sebagai bentuk syafaat, laha, bagi ummah, fil akhirati, di akhirat kelak. Lihat, termasuk fadilah untuk kita umatnya Rasulullah, Nabi Muhammad itu menyimpan doa khusus untuk kita yang akan nanti dikeluarkan saat di akhirat sebagai bentuk syafaat. Kaitannya dengan masalah ini, ada satu riwayat hadis, fa'an Abdurrahman bin Abi Aqil Ats-Tsaqafi, dari Abdurrahman bin Abi Aqil Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, qala, berkata siapa Abdurrahman bin Abi Aqil Ats-Tsaqafi, qadimtu ala Rasulillah, qadimtu, telah datang siapa aku, ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Tsaqifin, di daerah yang namanya Tsaqif. Ini konon dekat dengan antara Mekah dan Taif, antara Mekah dengan Taif, insyaallah. Ada satu daerah namanya Tsaqif. Saya mendatangi Rasulullah di Tsaqif, katanya Abdurrahman bin Abi Aqil. Fa'alikna tariqan,
min turukil Madinah. Fa'alikna, maka memilih siapa kami, torikon pada satu jalan, min turukil Madinati, dari beberapa jalan ke Madinah. Hatta, sehingga, anahna, duduk siapa kami, bilbabi, ke bilbabi, di sebuah pintu. Dengerin semuanya. Wa ma finnasi, dan tiadalah finnasi dari orang-orang, rojulun, satu orang, maksudnya tiadalah di kalangan manusia itu rojulun, orang, abghodo, yang lebih abghodo alaina, yang lebih kami benci, min rojulin, dari seseorang, naliju, yang masuk siapa kami, alaihi, atas rojul, maksudnya yang bertamu, yang mendatangi, naliju, yang mendatangi siapa kami, alaihi, kepada rojul, minhu, dari rojul ini. Lihat, ini maksudnya begini. Tidak ada orang yang lebih kami benci dan lebih kami jengkelin daripada orang yang akan kami datengin. Maksudnya Abdurrahman ini akan mendatangi Rasulullah. Sebelum bertemu Rasulullah, sebelum bertamu dengan Rasulullah, Abdurrahman bilang, gak ada orang yang lebih kami benci melebihi kebencian kami kepada Muhammad. Begitu ya. Fadakholna, kemudian masuk siapa kami, wasallamna, dan mengucapkan salam siapa kami, wabayakna, dan kemudian berbaiat siapa kami. Fama, dan tiadalah, kharajna, keluar siapa. Fama, dan tiadalah, fama, dan tidaklah, kharajna, keluar siapa kami, min indihi, dari sisi Muhammad, hatta, sampai, ma finnasi, tidak adalah di kalangan manusia, rojulun, satu orang pun, ahabba ilaina, yang lebih kami cintai, min rojulin, dari seseorang, kharajna, yang telah keluar siapa kami, min indihi, dari sisinya. Lihat, ini maksudnya begini. Abdurrahman bin Ukeli bilang, Abdurrahman bin Abi Akil As-Saqafi bilang begini, sebelum datang ke Rasulullah, tidak ada orang yang lebih dia benci melebihi kebenciannya kepada Rasulullah. Namun setelah ketemu Rasulullah, tidak ada orang yang lebih dia cintai melebihi kecintaannya kepada Rasulullah. Dalam sekejap saja Rasulullah bisa merubah kebencian si Abdurrahman ini, merubahnya menjadi cinta yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum ketemu mungkin jengkel sekali mendengar Muhammad terus jengkel sekali. Banyak juga teman-temannya yang memeluk, yang mengikuti ajarannya, bikin jengkel dia. Setelah ketemu, loh ternyata dia yang sebelumnya sangat benci berubah menjadi sangat cinta kepada Rasulullah. Itu maksudnya.
Fakultu lahu, kemudian berkata siapa aku lahu kepada Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala sa'alta rabbaka mulkan kamulki Sulaiman. Wahai Rasulullah, ala sa'alta, tidakkah meminta siapa kamu, rabbaka kepada Tuhan kamu, meminta apa? Mulkan, pada kekuasaan, kamulki Sulaiman, seperti kekuasaan atau kerajaannya Sulaiman. Wahai Muhammad, kamu masa enggak minta kerajaan atau kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Gitu tanyanya si Abdurrahman ini. Fadohika, maka ketawa atau tertawa siapa Rasulullah. Fadohika, maka tertawa siapa Rasulullah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, fala'alla li sahibikum, fala'alla li sahibikum indallahi afdala min mulki Sulaiman. Fala'alla, maka barangkali, li sahibikum, kepunyaan teman kamu ini, maksudnya Rasulullah bilang ke Abdurrahman, wahai Abdurrahman, bisa saja apa yang dimiliki oleh teman kamu ini, maksudnya Rasulullah, indallahi, di sisi Allah, afdala min mulki Sulaiman, yang dimiliki oleh teman kamu ini bisa saja lebih utama dari apa yang dimiliki oleh Sulaiman. Begitu. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yab'as, tidaklah mengutus siapa Allah, nabiyan, kepada seorang nabi pun, illa, kecuali, atau telah memberikan siapa Allah, illa, kecuali, atau telah memberikan, hu, kepada Nabi, Allahu, siapa Allah, memberikan apa? Dakwatan, pada satu doa yang cespleng atau mustajab. Wahai Abdurrahman, semua nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya dikasih doa-doa yang mustajab. Faminhum, maka di antara para nabi itu, man, ada orang, ada nabi, ittakhoda, yang menjadikan siapa nabi, biha, dengan dakwah itu, dunian, untuk kehidupan dunia. Fa'utiyaha, maka diberikanlah, fa'utiya, maka diberikan siapa nabi, pada dunia itu. Wahai Abdurrahman, ada nabi yang doanya untuk kehidupan dunia, maka dikasih oleh Allah. Wa minhum, ada juga di kalangan para nabi itu, man, seorang nabi, da'a, yang berdoa siapa man, biha, dengan dakwah mustajabah ini, ala qaumihi, berdoa untuk kaumnya. Ada da'a li, ada da'a ala. Kalau da'a ala itu berarti mendoakan untuk ketidaknyamanan, atau bisa dimaknai adab untuk kaumnya yang selalu membangkang. Fa'uhliku, maka celaka siapa kaum, biha, dengan doa itu. Nabi Nuh sekian ratus tahun berdakwah, yang ngikutin Nabi Nuh cuman sedikit, maka dilaknatlah oleh Allah, diberi adab banjir yang begitu dahsyat,
Sampai-sampai anaknya Nabi Nuh sendiri terhanyut banjir. Anaknya Nabi Nuh sendiri termasuk golongan umatnya yang tidak patuh. Nabi Lut juga seperti itu. Dan banyak lagi kisah nabi-nabi yang umatnya itu diada karena selalu membangkang, bahkan terus-terusan mengancam ingin membunuh sang nabi. Apakah ada nabi yang dibunuh? Banyak. Nabi yang dibunuh oleh umatnya banyak, terutama nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi lah ya. Tapi kalau Rasul, tidak ada Rasul yang dibunuh oleh umatnya. Ini fa'uhliku biha wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan siapa Allah ni kepada saya. Memberikan apa? Dakwatan, satu doa yang mustajab. Fahtabatu, kemudian menyimpan siapa aku, pada dakwah ini, inda Rabbi, di sisi Tuhanku. Maksudnya Rasulullah nitipin doa mustajab ini menitipkan doa itu kepada Allah, syafaatan, sebagai bentuk syafaat li ummati, untuk umatku, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Lihat di dalam kisah Isra Mi'raj yang panjang, di sana juga diceritakan bagaimana keadaan umat manusia ketika kiamat. Mulai dari umat Nabi pertama, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Idris, terus semua umatnya itu datang ke nabinya. Tapi kata nabinya gimana? Nabinya nggak bisa memberikan syafaat. Nabinya semuanya bilang nafsi nafsi, ya udah urusan kamu urus sendiri, saya juga punya urusan sendiri, katanya nabinya. Semua nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, dan sebagai syafaat pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah doa. Jadi semuanya para nabi bilang, udah datang ke nabi ini, datang ke nabi ini. Terus semuanya nabi-nabi yang disuruh datang itu nggak bisa. Akhirnya sampailah mereka itu diminta datang ke Rasulullah. Saat semuanya sudah mengharapkan, meminta syafaat dari Rasulullah, kemudian Rasulullah di bawah arsy, Rasulullah meminta syafaat itu dan membagikannya kepada umat manusia, utamanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Inilah anak-anak sekalian, lagi-lagi keberkahan, manfaat, fadilah yang luar biasa dari Allah untuk kita sebagai umat Rasulullah. Sekali lagi, karena kita adalah umat Rasulullah. Ini alasan besarnya fadilah yang telah disiapkan untuk kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat.